Oke, selamat malam semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Madi Afrian. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Oke, pada malam hari ini, semoga dalam keadaan sehat ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, selalu dalam perlindungan Tuhan. Karena kita di masa pandemi, jadi harus tetap jaga kesehatan. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi nih tentang rinitis alergi. Jadi apabila ada yang mau bertanya, nanti boleh dipersilahkan ya di akhir sesi. Saya izin screen sharing terlebih dahulu. Ya, oke. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang rinitis alergi ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ada nih teman, saudaranya, atau bahkan yang mengalami ini. Jadi nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Jadi yang pertama, kita akan bahas tentang rinitis alergi dulu nih. Jadi kita bahas dari definisinya ya. Jadi dari definisinya, rinitis alergi adalah kelainan pada hidung dengan gejala bersin, hidung berair, gatal tersumbat ya. Setelah mukosa hidung kita itu terpapar oleh alergen yang dipertarik oleh IgE gitu. Jadi memang alergen ini banyak sekali ya, seperti debu, kotoran, ketika dia masuk ke dalam hidung itu akan menimbulkan gejala klinis nantinya, yang membedakan dengan berbagai macam penyakit lain. Selanjutnya ada faktor risikonya nih. Faktor risikonya adalah hal-hal yang dapat memicu terjadinya rinitis alergi. Yang pertama itu adalah genetik dan riwayat keluarga atopi. Jadi memang bisa diturunkan juga. Jadi misalkan orang tuanya ada riwayat alergi ya, anak itu bisa nurun juga. Jadi alerginya bisa macam-macam. Ada yang misalkan orang tuanya asma, anaknya nanti bisa juga kena gangguan kulit ya, alergi terhadap emas atau debu kotoran itu juga bisa. Itu jadi tergantung dari anaknya alergi yang mana. Jadi tidak selalu orang tuanya alergi asma, anaknya juga punya asma, tidak seperti itu. Tapi bisa juga yang beresiko lebih besar tentu saja yang asma. Bisa juga tapi anaknya menderita alergi yang lain. Salah satu ketika orang tuanya asma, anaknya bisa juga rinitis alergi gitu. Jadi memang alerginya keturunan ya dari orang tuanya. Karena ada perantara dari imunitas yang dibawanya gitu. Selanjutnya adalah paparan alergen yang tinggi. Nah, paparan alergen yang tinggi ini ya seperti tempat kerja. Jadi ketika dia jumlahnya sangat banyak dan dipicu terus-menerus, nah hal itu dapat memicu terjadinya rinitis alergi. Ini juga bisa terjadi karena perubahan gaya hidup ya, peningkatan sosial ekonomi, olahraganya kurang, makan bergizi juga kurang. Nah, hal itu juga dapat menurunkan imunitas yang nantinya dapat menyebabkan orang-orang dengan rinitis alergi itu mudah mengalami gejala klinis yang berat gitu. Selanjutnya ada juga efek jangka panjang terhadap polusi udara nih seperti ozon ya, lalu ada gas buang kendaraan. Hal itu juga yang dapat menyebabkan terjadinya rinitis alergi. Selanjutnya ada juga faktor infeksi terutama pada neonatus atau masa kandungan ya. Nah, itu biasanya ketika ada infeksi pada masa neonatus dapat memicu peningkatan sel-sel imunitas yang ada pada bayi tersebut. Itu jadi bisa sensitif terhadap si debu kotoran ketika dia sudah lahir. Jadi dari masa dia hamil itu bisa juga mengalami rinitis alergi setelah dia lahir gitu. Dicetuskan saat hamil maksudnya ya. Selanjutnya ini mekanisme terjadinya rinitis alergi yang pertama ada 2 tahap. Karena ada penyebabnya dari luar ya, debu dan kotoran. Itu namanya tahap sensitisasi. Jadi misalkan debu dan kotorannya masuk ke dalam saluran pernafasan, lalu mereka ibaratnya bersalaman ya. Jadi berkenalan nih, debu dan juga saluran di mukosa hidung ya. Itu mereka berkenalan. Setelah mereka berkenalan, nanti tubuh kita akan merespon. Oh, ini ternyata adalah debu dan kotoran. Oke, jadi tubuh kita akan merespon. Dia akan meningkatkan sel-sel imunnya gitu, terutama zat yang meningkat adalah histamin. Nah, nanti akan ada terjadi 2 fase nih, ada fase cepat dan juga fase lambat. Nah, fase cepatnya itu kurang lebih 1 jam ya, lalu fase lambatnya 6 sampai 8 jam, bisa sampai 48 jam. Nah, di sini fase ini nanti memicu terjadinya reaksi alergi. Jadi kalau dia fase cepat itu biasanya kurang dari 1 jam, itu gejala klinis sudah mulai muncul. Ada juga fase lambat ya. Jadi misalkan riwayat kontak dengan debu yang banyak, lalu bisa juga malamnya dimulai bersin-bersin, batuk-batuk. Nah, itu karena reaksi yang lambat gitu. Oke, jadi yang pertanyaan selanjutnya adalah histamin. Nah, histamin ini adalah penyebab dari berbagai macam gejala ya. Jadi zat yang namanya histamin ini ada dalam tubuh manusia. Jadi meningkat saat orang tersebut memiliki riwayat alergi gitu. Jadi orang yang tidak punya riwayat alergi bisa meningkat tapi tidak setinggi orang yang punya riwayat alergi atau rinitis alergi ini. Jadi histamin ini nantinya akan merangsang reseptor berbagai macam persarafan dan juga sel-sel ya yang ada di tubuh kita.
Salah satunya adalah nanti histamin akan meningkatkan sistem kerja dari persarafan ya. Salah satunya saraf vagus. Nanti pasien bisa mengalami bersin, lalu juga bisa merangsang serabut halus saraf C itu yang tidak bermielin, nanti bisa menimbulkan gatal dan juga berbagai macam sel-sel di tubuh kita, salah satu sel goblet ya, kelenjar atau pelebar pembuluh darah atau peningkatan permeabilitas kapiler. Nantinya ketika histaminnya meningkat bisa memicu hidungnya meler gitu ya, karena adanya sel-sel penghasil kelenjar yang meningkat kerjanya gitu. Yang tadinya kelenjar hanya untuk membasahi aja gitu kan selnya, tapi ketika histaminnya meningkat jumlahnya karena dipicu oleh debu dan alergi tadi, dia bisa menyebabkan hidungnya banyak mengeluarkan cairan gitu. Jadi meler. Selanjutnya banyak lagi zat-zat yang dapat memicu terjadinya si rinitis alergi ini gitu. Salah satunya nanti bisa terjadi pelebaran pembuluh darah oleh karena si histamin dan juga bradikinin ya, berbagai macam zat-zat inflamasi atau zat-zat peradangan itu nanti bisa memicu hidung tersumbat karena pembuluh darahnya melebar gitu. Ketika pembuluh darah melebar terutama di hidung, nah, itu yang akan menyebabkan gangguan seperti hidung tersumbat. Itu ditambah lagi meler nanti ya bisa juga memicu bersin-bersin. Selanjutnya adalah tingkat ringannya atau beratnya penyakit ini bergantung dari gejala klinisnya. Nah, gejala klinis tadi sudah disinggung sedikit. Nah, apabila ringan itu dikatakan pasien tidak mengalami berbagai macam gejala seperti gangguan tidur, tidak ada gangguan aktivitas sehari-hari, pada saat pekerjaan dan juga sekolah dia tidak ada keluhan ya, dan tidak ada gangguan gitu dari gejalanya untuk beraktivitas. Tapi ketika dia sudah mengalami gejala yang sedang sampai dengan berat, itu pasien biasanya sudah mengalami kesulitan untuk tidur, lalu adanya gangguan aktivitas ya, terutama saat bekerja ataupun sekolah, dan sangat mengganggu yang pasti keluhan-keluhan tersebut, itu sampai tidak fokus. Nah, itu udah gejala sedang sampai berat, itu udah harus berobat artinya, itu jangan sampai dibiarkan. Nah, ini adalah beberapa gejalanya. Yang pertama adalah bersin ya, lalu gatal di bagian hidung, lalu juga hidungnya tersumbat tadi sudah dijelaskan, ada juga postnasal drip. Nah, postnasal drip ini biasanya adalah dahak yang nyangkut ya, ibaratnya di bagian tenggorokan. Jadi memang dia tuh banyaknya cairan, itu nanti bisa ke bagian tenggorokan, nanti bisa memicu penumpukan di bagian tenggorokannya, makanya bisa berdaham-daham, biasanya nah, gitu, nanti itu bisa memicu radang juga di tenggorokan apabila dipaksa keluar. Nah, itu yang dahak di bagian tenggorokan bagian belakang yang tidak bisa keluar, atau susah dikeluarkan, itu namanya postnasal drip ya. Selanjutnya gejalanya ciri khasnya memberat pada pagi hari gitu. Dan karena imunitas pagi hari juga berpengaruh terhadap suhu juga ya. Di suhu dingin itu mempengaruhi juga dan malah memperberat terjadinya rinitis alergi pada pasien. Itu. Selanjutnya untuk diagnosisnya dari anamnesis atau wawancara nih. Pertama, gejalanya itu pasien biasanya mengalami bersin-bersin ya, itu biasanya pasien lebih dari 5 kali saat serangan gitu. Jadi ketika bersin sudah lebih dari 5 kali, nah itu sudah dicurigai itu udah mulai serangan rinitis alerginya. Dan bisa rhinore atau ingus ya, dan ciri khasnya dia ini bening, encer. Nah, bukan kekuningan ya, atau kehijauan. Kalau kuning kehijauan itu berarti tandanya sudah mulai ada infeksi gitu. Kalau ini biasanya tidak ada infeksi, ini murni hanya alergi saja. Selanjutnya adalah hidung tersumbat. Ini menetap, bisa juga berganti-ganti ya, ke kiri ataupun ke kanan, bisa juga dua-duanya. Selanjutnya, gatal di hidung, tenggorokan, dan juga langit-langit atau telinga. Jadi bisa sampai gatal di telinga karena di telinga kita itu ada saluran tuba eustachius namanya. Itu ada saluran yang menghubungkan antara telinga ya, tenggorokan dan juga ke hidung gitu. Jadi kalau misalkan gatal di bagian telinga, biasanya ke hidung, ke mulut, tenggorokan juga bisa gatal. Itu karena ada salurannya. Selanjutnya adalah matanya bisa gatal, berair, atau kemerahan. Ini akibat karena pelebaran pembuluh darah gitu. Kalau dia pelebaran pembuluh darah di mata, bisa matanya kemerahan gitu ya. Kalau misalkan pelebaran pembuluh darahnya di hidung, hidungnya tersumbat, tergantung lokasi pembuluh darahnya yang melebar di bagian mana. Selanjutnya bisa hiposmia atau anosmia. Ini terjadi pada saat keadaan berat aja. Tapi pada saat keadaan ringan, sedang dijelaskan. Atau biasanya batuk kronis juga bisa ya. Batuknya biasanya tanpa dahak. Oke, ini pada pemeriksaan fisik didapatkan beberapa tanda ini nih pada pasien. Yang pertama allergic shiner. Ini jadi matanya ya bisa dilihat di sini. Matanya itu kemerahan nih, kelopak mata bagian bawah karena pelebaran pembuluh darah. Gitu.
gitu. Karena ada salurannya, jadi pelebaran pembuluh darah di bagian kelopak mata paling terlihat biasanya gitu. Ini karena proses histamin tadi. Selanjutnya adalah alergik salut. Nah, ini adalah proses yang terjadi pada anak-anak biasanya ya. Mungkin sering lihat bapak-bapak nih ibu anaknya yang ngusap-ngusap gitu, hidungnya ke atas dan ke bawah. Nah, itu biasanya reaksi alerginya sudah mulai timbul. Jadi histamin yang meningkat, rasa gatal juga meningkat. Biasanya anak akan menggosok-gosok hidungnya karena rasa gatal yang sangat mengganggu itu. Nanti itu namanya kalau misalkan dia mengusap-usap atas dan bawah, namanya alergik salut. Itu. Selanjutnya ada alergi kris nih. Jadi ada garis ya di bagian hidungnya ketika dia sering mengusap-ngusap hidungnya, itu juga menimbulkan tanda gitu bahwa itu curiganya besar adalah rinitis alergi. Namanya alergi kris. Nanti dia bisa seperti garisnya di bagian hidung ini bisa dilihat. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita juga harus mencari nih kemungkinan komplikasi karena ketika dia mengalami rinitis alergi sangat rentan sekali ya untuk terjadi sinusitis, polip dan juga otitis media efusi. Gitu. Jadi jangan dianggap remeh untuk orang yang sering bersin-bersin karena bisa menjadi sinusitis. Kalau sinusitis nanti bisa harus dioperasi karena bisa mengganggu tidur ya. Nah, itu juga harus diperhatikan gejala-gejala sinusitisnya. Lalu pasien juga bisa mengalami gegar pinggang terutama pada alergi makanan. Tadi kan saya bilang kalau misalkan alergi bisa keroyokan nih, orang yang punya rinitis alergi biasanya punya asma, punya alergi makanan ya, punya alergi terhadap benda-benda yang dia sensitif seperti kulit ya, lateks itu juga bisa memicu alergi. Nah, itu kalau orang punya alergi biasanya keroyokan tuh penyakit alerginya. Namun salah satunya adalah rinitis alergi. Pada keadaan alergi makanan ini dapat dilihat ini namanya geographic tongue, lidahnya pecah-pecah ya karena pelebaran pembuluh darah. Gitu. Ini adalah penampakan di hidung ketika dicek dengan rinoskopi ya. Jadi memang pelebaran pembuluh darah ya, ada cairannya. Dan ini yang dapat menyebabkan pasien susah bernafas. Nah, pemeriksaan penunjangnya nih biasanya untuk gejala ringan sedang tidak perlu pemeriksaan penunjang ya, hanya perlu obat-obatan. Tapi ketika pasien sangat sensitif terhadap berbagai macam zat yang ada di lingkungannya, nah itu harus kita periksa. Karena kan biasanya kalau dia sensitif terhadap lingkungannya itu gejalanya sering timbul. Apalagi kalau gejala sering timbul sampai mengganggu, ini harus diperiksa ya. Ini nice to know aja kayak tes kulit, lalu ada juga tes cukit gitu kan. Ada juga kita periksa darahnya, kita cek IgE-nya, lalu sel darah tepinya ya, biasanya eosinofilnya meningkat. Gitu. Pada saat pemeriksaan sitologi hidung, eosinofil di sini meningkat karena eosinofil berhubungan dengan sel-sel radang. Nah, bisa juga kita melakukan pemeriksaan radiologis. Bisa di ronsen nih, tapi ronsen ini diindikasikan untuk orang-orang yang sudah mengalami komplikasi gitu curiganya. Jadi kalau misalkan orang tersebut punya riwayat sinusitis atau curiga ke arah sinusitis atau polip, nah itu bisa dilakukan ronsen bagian wajah untuk mengetahui perburukan pada pasien. Dan juga misalkan pasien juga mengalami sudah menjalani pengobatan tapi tidak ada perubahan, itu bisa juga dilakukan pemeriksaan ronsen. Nah, penata laksanaan tujuannya itu untuk mengurangi gejala, perbaikan kualitas hidup, dan juga mengurangi efek samping obat. Karena memang pada dasarnya rinitis alergi dan penyakit alergi lainnya itu tidak bisa sembuh, hanya bisa dikontrol. Itu karena sel-sel yang ada di dalam tubuhnya lah yang membuat reaksi alergi yang berlebihan terhadap suatu benda. Itu jadi hanya bisa dikontrol. Jadi susah untuk mengalami kesembuhan atau tidak kambuh selama seumur hidup. Gitu. Sembuhkan dikatakan tidak kambuh sama sekali ya. Nah, ini hanya bisa dikontrol apabila kumat, kita berikan obat-obatan dan kita hindari efek sampingnya. Gitu. Yang pertama adalah menghindari alergen. Kita harus menghindari alergen yang dapat menyebabkan terjadinya rinitis alergi. Kita juga harus mengeliminasi ya, seperti debu, tungau, kotoran itu harus segera dibersihkan, dan juga jendela harus sering dibuka, ventilasi harus ada, itu, sirkulasi juga harus lancar. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya rinitis alergi. Selanjutnya adalah medikamentosa. Apabila sudah dilakukan hal-hal tersebut tapi keluhannya masih ada ya, cenderung memberat, tidak ada perubahan, bisa kontrol ke dokter, lalu bisa imunoterapi nih untuk orang-orang yang sering sekali kambuh. Bisa juga dilakukan pembedahan. Pembedahan ini biasanya dilakukan untuk hipertrofi konka. Jadi seperti dilihat tadi ya, memang ada pelebaran pembuluh darah di bagian hidung. Nah, hal itu juga dapat menyebabkan sumbatan. Jadi pasien susah bernafas tuh, terutama pada anak-anak. Nah, kalau misalkan dia susah bernafas secara terus-menerus kan kasihan juga anaknya. Jadi kita harus operasi biasanya. Dibuang sedikit agar ibaratnya seperti jalan tol ya, tidak terdapat penyempitan jalan gitu. Kalau dioperasi itu kita buka jalan tolnya agar udara dapat masuk. Gitu.
Selanjutnya adalah penggunaan yang negatif. Nah, penggunaannya itu dapat memperlancar aliran darah dan juga meningkatkan imunitas. Jadi bisa membantu proses penyembuhan nih. Itu dengan meningkatkan sel-sel NK, terutama orang-orang yang mengalami infeksi ya. Itu bisa meningkatkan proses kesembuhan. Tetap saja ini prosesnya suportif, jadi harus tetap menggunakan obat-obatan. Itu apabila tidak ada perubahan. Selanjutnya ini adalah alergi avoidance atau eliminasi. Nah, ini adalah alergi yang zat-zat yang memicu alergi. Ini ada banyak sekali ya, terutama orang masing-masing orang berbeda gitu. Tergantung jenis alerginya dan respon tubuhnya. Yang pertama adalah kita harus menghindari kontak karena itu adalah pencegahan paling baik gitu. Nah, ini mungkin gejala ringannya, gejala beratnya bisa sampai sesak nafas, pasien bisa sampai meninggal karena reaksi alergi yang ditimbulkan terlalu hebat. Nah, yang pertama adalah ini dari jenisnya ya, ada skin. Ini seperti tumbuhan, itu juga dapat menyebabkan reaksi alergi ya. Bulu kucing, lalu juga ada juga protein, latex, itu juga dapat memicu reaksi alergi pada kulit. Selanjutnya ada juga seperti sengatan serangga, lalu obat-obatan, nah itu juga bisa memicu reaksi alergi. Makanya kalau ada riwayat alergi obat, itu disampaikan kepada dokternya agar tidak diberikan obat-obatan yang dapat memicu reaksi alergi. Gitu. Sebagai contoh salah satunya gatal di bagian kulit ya, kemerahan setelah minum obat gitu. Tapi kalau nggak minum obat berhenti gatalnya. Nah, itu adalah salah satu gejala dari alergi obat gitu. Selanjutnya bisa juga debu ya. Nah, hal itu harus dihindari intinya, dan pencegahan primernya memang harus mencegah terhadap sensitisasi, harus menghindari, tidak boleh berkontak agar tidak memicu gejala. Nah, tapi ketika sudah ada gejala, kita harus melakukan pencegahan sekunder. Kita harus segera berobat apabila ada gejala gitu. Jangan dibiarkan karena memang gejalanya nanti bisa semakin parah apabila tidak diobati gitu, apalagi tidak membaik. Nah, itu bisa memicu komplikasi nantinya. Nah, kalau sudah terjadi gejala, terus berobat ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selanjutnya adalah pencegahan tersier. Nah, ini adalah pencegahan komplikasi. Komplikasinya tadi banyak, ada sepsis juga bisa, ya sepsis itu peningkatan bakteri dalam darah sehingga dapat memicu kematian. Itu karena sinusitis, karena polip juga bisa, terutama pada anak-anak itu sangat sering sekali ya. Jadi harus waspada, harus hati-hati terhadap rinitis alergi karena komplikasinya banyak sekali. Gitu. Jadi untuk yang bersin-bersin segera obati, jangan sampai lengah gitu. Dan di masa pandemi ini juga harus selalu menggunakan masker ya, apalagi sudah ada gejala. Nah, ini harus diwaspadai juga untuk orang-orang yang kita curigai mengalami rinitis alergi dengan COVID gitu. Itu pembedanya biasanya kita lakukan pemeriksaan PCR. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih. Selamat malam. Baik. Terima kasih Pak Dr. Imade Afrian atas penjelasannya tentang penyakit alergi ini.